Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intan Puspita Devi. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Administrasi Perkantoran BGK dengan NIM 21811334082. Saya ingin membahas tentang suka duka pembelajaran online selama COVID-19. Mungkin gak cuma saya ya yang mengalaminya, mungkin teman-teman juga mengalami pembelajaran secara daring. Untuk sukanya, yang pertama waktu dan tempat lebih fleksibel. Memang, jadi kita bisa kuliah dimanapun, mau di taman atau di kafe atau di mana. Itu kita yang penting on cam, kata dosen saya seperti itu. Untuk yang kedua, hemat pengeluaran transportasi, biaya makan dan lain-lain. Nah, iya, kita tuh hemat pengeluaran transportasi, biaya makan. Kalau kita ke kampus nih, kita juga ya kita sebenarnya makan sih di kosan ataupun di rumah. Namun menurut saya lebih hemat di rumah karena kalau di luar kita makan tuh kadang gak sesuai budget. Misalnya nih hari biasa kita tuh selalu 20.000, 30, tapi kadang kalau ada teman-teman nih kita suka lupa nongkrong di kafe atau di mana yang budgetnya itu lebih besar daripada makan di rumah. Untuk yang ketiga, itu tidak perlu memikirkan penampilan. Kalau kita di rumah, biasanya tuh kalau sekolah kuliah online, kita biasanya cuma pakai daster dan kita cuma pakai jilbab biasa kan. Nah itu menurut saya juga tidak memikirkan penampilan ya, karena kalau ke kampus kita tuh harus mikirin outfit, ini tuh matchingnya pakai apa, kayak gitu-gitu ya kan. Nggak mungkin dong kita ke kampus itu pakainya daster dan jilbab instan gitu. Nah menurut saya sih itu sih. Oke, untuk yang ketiga dukanya, yang pertama tidak menggunakan fasilitas dari kampus. Hanya misal nih kita olahraga di lapangan UNY atau di kampus-kampus tersebut dan juga kelas itu nggak bisa kita pakai, kita cuma pakai Zoom. Itu jujur sedih banget, sedih sih jujur, karena kita nggak bisa belajar di kelas dan juga kita juga nggak bisa menggunakan lab komputer ya kan, nggak bisa ke lab komputer ya walaupun kita tuh punya laptop sendiri-sendiri ya mahasiswa, cuman pastikan rasanya beda kalau kita menggunakan fasilitas kampus dan juga kita juga nggak bisa baca-baca di perpus kayak gitu-gitu juga, jadi kita nggak bisa memanfaatkan ruangan yang ada di kampus. Maksudnya itu fasilitas dari kampus gitu. Oke, untuk yang kedua, kondisi internet yang berbeda-beda. Nah, setiap wilayah di Gunung Kidul ini Bu, itu tuh beda-beda banget. Misalnya nih di daerah tertentu kayak di desa saya ini, di desa Sokoliman ini sangatlah minim sinyal. Jadi sinyal itu terkadang tuh bagus, kadang jelek ya, namanya juga daerah pelosok ya. Itu sangatlah minim gitu dan jauh dari perkotaan. Jadi ya gimana ya, sinyal itu susah gitu. Terkadang juga waktu Zoom itu ketika dosen lagi menjelaskan tiba-tiba sinyalnya putus-putus dan tiba-tiba kita logout dari Zoom. Nah itu tuh kan mengganggu proses pembelajaran juga ya, karena sinyalnya yang tidak stabil. Ya memang ada beberapa dosen itu yang menyarankan untuk keluar dari desa atau rumah ya. Kalau dibayangin setiap hari jarak sini ke kota pun sekitar 16 kilo. Kalau kita setiap hari ngelaju sama aja kita kayak ke kampus gitu ya kan. Ya tapi ya kembali lagi ke dosennya juga sih, kadang dosen juga ada yang memahami ya nggak apa-apa kita off cam karena sinyalnya susah kayak gitu-gitu ya, tergantung sih kita yang menyikapi kayak gimana. Kita juga harus bisa berpikir juga ya, jadi kalau sinyal jelek itu kita harus gimana, ganti provider atau gimana, kita ganti sinyalnya ganti kartu perdananya atau apa gitu. Untuk yang ketiga, sulit konsentrasi saat belajar. Jadi menurut saya saat Zoom itu kan ada yang Zoom itu sambil naik motor, ada juga yang sambil nongkrong. Mungkin kalau sambil nongkrong masih bisa konsentrasi sih, tergantung kita nongkrongnya sama siapa. Kalau kita nongkrong sama teman-teman ya itu susah untuk fokus, dan kadang tuh kalau kita nge-zoom nih duduk atau apa, kadang tuh rasa ngantuk dan lapar itu selalu datang gitu, karena kan kita juga sendiri, nggak ada teman ngobrol. Kalau di kelas di kampus itu kan pasti kalau kita ngantuk atau apa kan ada dosen, kita bisa mendengarkan, bisa lihat tatap muka, dan kita bisa ngobrol sharing sebentar sama teman-teman biar nggak ngantuk ya.
Oke, untuk yang keempat, kurangnya teori yang diberikan dosen. Ya, sebenarnya kadang itu dosen ada yang ngasih full materi ya. Memang kita juga harus membudayakan literasi gitu. Cuman ada juga beberapa dosen yang jarang masuk Zoom dan mereka itu hanya ngasih tugas di Bismart atau di Google Classroom tanpa mereka menjelaskan. Jadi kita suruh baca sendiri. Ya gimana ya? Kadang tuh ada beberapa orang yang bisa belajar itu membaca langsung bisa, ada juga yang tidak bisa memahami materi kalau cuma baca, kalau nggak dijelaskan sama dosen ataupun teman, kayak gitu. Dan jadi kadang tuh dosen kasih tugas belum dijelasin gitu, cuman kita suruh baca. Kadang kan deadline-nya mepet banget kan, jadi kita kayak satset cari di Google aja. Itu dukanya. Terus untuk yang terakhir, deadline tugas yang terlalu singkat. Nah, kebanyakan dosen kadang kasih tugas kita itu deadline-nya tuh mepet sekali. Kadang ada nih yang kasih jam 9 pagi, deadline-nya jam 10 dan itu soalnya banyak banget. Sedangkan materi yang diberikan itu cuman kita suruh baca, ya kan? Nah, itu kan belum sampai kita baca, kita sudah diburu-buru sama tugas yang deadline-nya itu jam 10-an kayak gitu. Jadi kita kurang konsentrasi. Jadi kita nerima apa ya? Pilih instannya maksudnya. Milih instannya, kita searching ke Google apalah itu tanpa membaca materi. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi menurut saya lebih enak kuliah ini ya tatap muka langsung daripada kita daring, karena ya itu tadi suka dukanya sudah saya sebutkan di eh, suka dukanya sudah saya jelaskan di yang pertama tadi. Jadi menurut saya cuman itu, dan harapan saya semoga COVID itu sudah hilang, benar-benar hilang. Jadi kita bisa full luring untuk pembelajaran ya. Jadi lebih fokus dan konsentrasi, dan juga kita seneng banget karena kita bisa bertemu teman-teman, kita bisa sharing-sharing sama teman-teman dari luar daerah maupun sedaerah. Seperti itu. Mungkin hanya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.